Sebenarnya konsep begini, Pak. Orang dianggap berjamaah itu bila dia satu kesatuan. Tak dianggap dia berpisah. Tak dianggap dia memisahkan diri dari jamaah. Paham maksudnya, Pak? Kita nih dianggap berjamaah bila begitu kita berkumpul, begitu kita berada satu tempat yang sama, kita dianggap bagian dari itu. Makanya dibuat batasan dalam fikih bahwa orang kalau dia dengan orang berikutnya safnya itu, anggaplah saf kita di sini dengan orang berikutnya itu dianggap masih satu jamaah bila jaraknya masih maksimal 360 hasta. Itu dianggap oleh orang dulu kalau orang melempar, kalau orang berteriak, itulah paling jauh yang bisa dibuat oleh orang. Sehingga dianggap tempat itu masih bagian dari kawasan pemukiman. Lebih dari itu dianggap sudah luar pemukiman. Anggap kayak kita klaster sekarang. Orang Arab itu kan model perumahannya berkelompok. Bila di tempat itu tinggal satu orang, nanti yang lain ngikut gitu. Nah, bila satu klaster itu kita dianggap masih bagian dari klaster itu, maka masih dianggap jamaah. Maka begitu kita berada di satu masjid ini, secara lokasi kita masih dianggap di satu lokasi yang sama. Nah, dulu kita tak bisa melihat gerakan imam. Kenapa? Terbatas. Kita tak bisa dengar imam. Kenapa? Tak ada sound system. Sehingga imam sholat, jamaah tak bisa mengikuti. Tapi dengan kondisi sekarang, kalau kita tak lihat imam, dengar suara imam. Maka ketika khutbah di bawah atau khutbah di atas, yang di bawah dengar khutbah di atas. Kalau di bawah khutbah, yang di atas dengar khutbah di bawah. Kalau imam sholat di atas, dengar orang di bawah. Kalau di bawah jadi imam, yang di atas dengar. Sehingga kita ini masih dianggap satu kesatuan jamaah. Gitu, Pak. Makanya dibatasi. Kalau ada orang, dia itu tak dianggap satu kesatuan. Contoh, samping rumah itu, Pak. Dia kan rumah samping ini. Meskipun berbatas dinding dengan kita, tapi bila ada orang di rumah, dia tak berada di masjid, dan tak ada pintu yang menyatukan, itu dianggap bukan jamaah masjid sini. Sehingga dia tidak anggap berjamaah. Maka tidak sah orang dari samping rumah dia, dalam rumah dia, ikut masjidnya. Tapi masjid lantai 1, lantai 2, di dalam dan luar masjid, dia mesti dianggap jamaah masjid ini. Gitu, Pak. Silahkan. Connect, Pak, ya. Makanya, kenapa orang sholat di radio tak boleh berimam dengan imam yang di radio? Padahal sholatnya sama. Contoh, kadang kita maghrib, dengar di radio, sholat di masjid An-Nur yang disediakan. Tapi kita tak dianggap berjamaah. Kenapa? Karena memang posisi kita tak berjamaah. Kita tak menyatu dengan imam. Gerakan imam, suara imam memang terdengar, tapi kita tak menyatu dengan imam. Maka kalau kita mengikut gerakan imam, sholat individu kita sah. Tapi kalau ada gerakan imam yang dia lakukan, dan itu bukan gerakan yang semestinya kita buat sebagai seorang yang sholat, karena ngikut imam kita lakukan gerakan itu, sholat kita bisa batal, Pak. Itu resikonya kalau kita ngikut orang yang bukan imam kita. Tapi kalau imam kita, dia lakukan kesalahan, sehingga kita mesti sujud sahwi atau batal sholat kita, batalnya dia bisa batal kita. Sujud sahwi yang dia bisa sujud sahwi kita. Tapi kalau bukan imam kita, tak ada hubungan kita dengan dia. Sholat kita justru bisa batal gara-gara melakukan gerakan dia yang bukan gerakan sholat untuk kita. Gitu, Pak. Makanya jangan berimam dengan imam yang dalam masjid atau dalam radio, atau berimam dengan tah di mana masjidnya terdengar suara ke rumah. Enggak, sholat sendirian aja, Pak. Sama dengan Masjidil Haram. Bapak Ibu kalau mau bermakmum, meskipun panjang saf jamaah, gabung situ aja. Tapi kalau dalam masjid yang lain, jangan berimam dengan Masjidil Haram imamnya. Kenapa? Kita tidak mesti rukuk, gara-gara imam situ kita rukuk, bisa batal sholat kita. Cukup, Pak? Oke, saya kira cukup.